Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya? Luar biasa. Baik, puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan untuk kembali saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Paketnya double dengan tadi malam saya melayani adik-adik youth dan hari ini bisa bertemu lagi. Bapak Ibu Saudara, bersyukur sekali saya mendapatkan informasi bahwa gereja Tuhan di tempat ini selama bulan Agustus belajar tentang bagaimana kita menjadi teguh, berpegang teguh kepada janji Tuhan. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan judul Janji Tuhan yang Tidak Pernah Gagal. Bapak Ibu Saudara, ada yang menarik dari satu kata janji ini, karena pada waktu kata janji ini terlontarkan dari seseorang, maka orang yang mendengarnya itu akan tambah semangat. Saya ingat sekali dan beberapa kali ini terjadi, anak kami, Gloria, seandainya setelah pulang gereja, dia bisa bilang gini, Papa, Mama, nanti pulang gereja boleh jalan-jalan sebentar aja. Iya boleh. Nanti boleh jalan-jalan. Iya boleh. Dan itu diulang sampai pada akhirnya janji ya, sambil matanya melotot dan telunjuknya gini, janji ya. Dan begitu saya ngomong janji, iya gitu. Kenapa sih saya harus ngomong dulu janji dulu? Karena memang satu kata ini menarik sekali untuk kita bisa pelajari. Satu kata ini akan memberikan kekuatan yang besar. Tetapi yang menjadi masalah adalah bahwa seringkali kita mudah berjanji dan seringkali kita juga kecewa dari janji seseorang yang diberikan kepada kita. Ada berapa banyak kita kecewa karena janji-janji seseorang yang tidak digenapi atau tidak dipenuhi. Tetapi hari ini kita akan sama-sama belajar janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Yang setuju katakan amin. Amin. Baik, mari kita baca firman Tuhan dalam 2 Korintus 1 ayat 20. Sudah saya tampilkan di sini. Mari kita baca 1, 2, 3. Sebab semua janji Allah adalah ya di dalam Dia. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Firman Tuhan berkata semua janji Allah itu adalah ya. Dan itulah sebabnya kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara, kita sering sekali mendengar ungkapan-ungkapan. Bahkan salah satu yang menarik sampai saya catat Bapak Ibu, kalau kita melihat tayangan televisi atau kita lihat YouTube, di tengah-tengah acara itu biasanya ada sesuatu yang diulang-ulang di dalam televisi itu. Apa itu Bapak Ibu? Iklan. Iklan komersil yang di dalamnya ada perkataan-perkataan yang adalah janji. Saya penasaran dan saya mengutip beberapa iklan-iklan itu tadi. Boleh disimak ya. Pakai sabun ini, kulitmu akan sehalus bayi dalam 7 hari. Wah, iklan yang pertama mengatakan pakai sabun, kulitnya akan sehalus apa Bapak Ibu? Bayi dalam waktu. Saya itu perasaan ya, setahu saya istri saya itu menyiapkan yang terbaik. Beli sabun yang di dalamnya tulisannya lebih kinclong, lebih putih, lebih halus. Kenapa bukan lebih halus? Ini iklannya mengada-ada. Itu bagian pertama. Yang kedua, minuman ini bikin kamu semangat 24 jam non-stop. Pertanyaan saya, tidurnya kapan? Ada lagi. Dengan krim ini, wajahmu akan glowing dan awet muda 10 tahun lebih muda dalam seminggu. Bapak Ibu coba lihat kiri kanan. Bayangkan pakai iklan tadi gitu ya. Wah, asik banget kayaknya. Pakai iklan ini glowing dalam seminggu. Masalahnya usia saya sudah kepala 4. Saya bawa kiri kanan. Dan kepala 5, kepala 6 dan sebagainya. Banyak loh ternyata. Tapi ini saya rangkum sedikit, ada puluhan, tapi ini saya rangkum sedikit ya. Ini menarik ya. Ini yang wanita, yang perempuan perlu dengar ini. Dia tanpa olahraga, tanpa lapar dan tetap bisa makan gorengan sesuka hati. Wih, saya suka bercanda sama istri saya. Istri saya ini sekjen penggemar gorengan se-Indonesia. Jadi kalau kemana-mana mau dibeliin apa, jangan lupa gorengan. Hanya dengan 1 tetes bisa membersihkan seluruh rumah. Kopi ini bisa bikin kamu fokus
jernih berpikir dan hidup lebih tenang. Memang kopi bisa menyelesaikan masalah. Bapak Ibu, ada begitu banyak ratusan iklan komersil yang ada di televisi yang menjanjikan sesuatu mudah yang hidup ini menggunakan produk mereka. Tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Dan itulah sebabnya pagi hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana Allah berjanji kepada setiap kita. Kita akan mulai dari satu ayat di Perjanjian Lama. Yesaya 7 ayat 14 mengatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Bapak Ibu, di kitab Yesaya ini ada sebuah nubuatan yang pada akhirnya digenapi dan ditulis di dalam Matius 1 ayat 22 sampai 23. Rentang waktunya saya teliti kurang lebih 700 sampai 750 tahun. Di dalam Matius 1 ayat 22-23 mengatakan, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan. Hal itu terjadi supaya yang ditulis Yesaya 7 ayat 14 jadi kenyataan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang nubuatan, kita berbicara tentang beberapa hal di Perjanjian Lama yang pernah tersampaikan, itu digenapi di dalam Perjanjian Baru, dan itu sungguh luar biasa. Ayat-ayat ini adalah penggenapan janji Allah tentang Mesias. Bapak Ibu, kita punya Allah yang luar biasa, yang dalam rentang ratusan tahun bahkan ribuan tahun berjanji, itu jadi kenyataan. Penggenapan di dalam Yesus menunjukkan bahwa seluruh sejarah manusia diarahkan kepada penggenapan janji Allah di dalam Kristus. Boleh saja kita berpikir, oh ini adalah sebuah tema bulanan yang sangat menyenangkan Bapak Gembala. Jadi kalau perlu setahun bisa diulang 3 kali, boleh enggak? Karena kalau ngomongin tentang janji, saya suka nih kalau dijanjikan hidup di dalam penyertaan, sehat, damai, sejahtera, dan sentosa. Saya tidak mengatakan itu salah Bapak Ibu, tetapi ini salah satu yang paling penting, bahwa janji Allah digenapi di dalam Kristus. Saya coba mencari informasi. Seandainya ada orang menghitung di Alkitab ada berapa janji yang dituliskan, saya menemukan ada banyak sumber. Saya hanya mengutip 2 orang saja. Yang pertama yang disampaikan Everett Richard Storm. Setelah membaca Alkitab sebanyak 27 kali dengan pelan-pelan dan teliti dan menghitung secara menyeluruh, ia menemukan ada 8.810 janji di dalam firman Tuhan. Dan dari jumlah itu ada 7.487 diantaranya merupakan janji Allah kepada manusia. Ada 7.000 lebih yang merupakan janji Allah kepada manusia. Herbert Lockyer menyatakan dalam buku All the Promise of the Bible, beliau mendokumentasikan angka yang sama. Ada 7.487 janji dari Allah kepada manusia melalui analisis mendalam secara puluhan tahun. Saya penasaran, saya konversikan, misalkan dihitung di dalam 1 tahun, ini kurang lebih dalam 20 tahun, setiap hari firman Tuhan bisa ngomong tentang janji. Ini menggambarkan apa kalau ada janji lebih dari 7.000? Allah tidak pernah kekurangan berbagai macam solusi di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Allah sudah tahu. Allah penguasa tunggal di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita tidak perlu takut sedetik pun. Dan itulah sebabnya waktu kita hidup akar di dalam kebenaran firman Tuhan dan berbagai janji Allah kita tahu, kita hidup tenang karena kita hidup di dalam janji Allah. Manusia bisa ingkar janji.
Bapak Ibu yang lahir di era tahun 50, 60, 70 mungkin bisa meneruskan lagu saya. Janji-janji, tinggal janji. Nah kan, kelihatan usianya yang bisa mempraktekkan lagu itu kan. Tinggal mimpi. Buat yang lahir era tahun 80 90-an, Gigi pernah nyanyi janjiku takkan ku lepas selamanya. Gitu kan? Tapi manusia bisa memegang janji itu, tapi juga tidak dipenuhi juga. Dari semua janji Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab, ada yang sudah digenapi, ada yang sedang digenapi, ada yang akan digenapi. Dan dengan berbagai janji Tuhan yang sedang digenapi, kita bisa menikmatinya. Dan dengan janji Tuhan yang akan digenapi, tidak pernah kita khawatir seharusnya. Pasti digenapi. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu hari-hari ini kita sedang mendengar janji apa dari Tuhan. Saya tidak tahu pada waktu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita dapat ayat seperti apa yang percaya ini janji buat saya. Ini janji buat saya, tapi percayalah, kita punya Tuhan yang pasti mau janji. Kita akan belajar 3 hal. Jadi tadi baru pembukaan, baru apa Bapak Ibu? Pembukaan. Janji Tuhan itu jos. Coba Bapak Ibu angkat tangan, terus kepalkan, terus bilang jos. Nah, kalau tadi saya bilang janji Tuhan itu, Bapak Ibu jos gitu ya. Oke, latihan. Janji Tuhan itu, janji Tuhan itu, janji Tuhan itu jos. Mari kita akan bahas satu persatu. J yang pertama, janji Tuhan itu adalah jalan menuju tujuan. Janji Tuhan adalah jalan dari kegelapan menuju terang, seperti pelita yang menerangi langkah kita. Bapak Ibu, pada waktu kita menjalani kehidupan sehari-hari, sering sekali kita menghadapi ketakutan, kekhawatiran. Sama seperti pada waktu kita berjalan di dalam kegelapan, kita tidak terlalu yakin ini nabrak, ini apa benda di depan saya. Tetapi pada waktu kita hidup di dalam janji Tuhan, janji itu seperti pelita. Firman Tuhan itu memberikan terang buat setiap kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pada waktu Abraham berjalan ke negeri yang belum dia kenal, dia percaya kepada janji Tuhan. Itulah sebabnya Abraham, yuk jalan yuk. Aku mau ikut karena percaya kepada janji Tuhan. Amsal 3 ayat 5-6 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Seringkali jalan manusia itu belok-belok. Tetapi waktu kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, yang di dalamnya adalah janji Tuhan, maka Ia akan menuntun setiap kita. Manusia bisa salah, betul Bapak Ibu? Siapa di antara Bapak Ibu yang beberapa kali salah ambil keputusan? Saya lebih tinggi. Wah, saya sering salah ambil keputusan. Pada waktu kembali kepada Tuhan, Tuhan tolong saya.